Halo Klik Info ID, kembali lagi bersama gue Freddy Prahman. Nah, kali ini gue nggak sendirian, bahkan rame-rame seperti biasanya. Lebih rame lagi. Ini dia, Celsius Entertain Reborn. Oke, boleh diperkenalkan dulu nggak satu-satu nih? Personilnya, ownernya siapa? Ya, boleh dari siapa dulu? Oke. Kita di sini EO Celsius Entertain Reborn. Yes. Yang di ownerin saudara Mike Sehan. Ya, halo. Dan saya sendiri ketua itunya EO-nya, sekalian manajer juga dari Mike Sehan. Yes. Nama saya Riandri. Yes. Talent juga. Dan gue star kita ini setiap main di Maskot. mana maskot kita DJ Maskotnya. Spiderman. DJ Spiderman. Unik Unik. Spider DJ. Iya. Nah, yang namanya di belakang. Oh iya, itu tuh yang di belakang-belakang ada cewek-cewek cantik. Ada talent-talent kita juga kok. Ada DJ Aiko, Iya. DJ Desi, Dewi, dan DJ Yoga. Wow. Dan kameramen kita juga ada, namanya DJ Lois. Lagi kameramen di sana. Oh, lagi Iya. jadi kameramen ya. Ya Mana? itu aja sih. Oke, boleh gak coba diceritakan sedikit tentang Celsius Entertain ini? Ribbon. Celsius Yes, Entertain. Entertain Reborn. Oke, Celsius Entertain Reborn. Sebenarnya Reborn itu adalah kelahiran yang baru ya kalau menurut kita ya. Karena dulu sebelumnya adalah Celsius Entertain Indonesia. Itu kita berdiri itu di tahun 2008. 2008 lalu sempat vakum kita 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Vakum 5 tahun, lalu sekarang kita mau aktifkan lagi dengan Celsius Reborn dengan manajemen yang baru dan dengan penuh konsep yang jelas. Dan saat ini konsep yang lagi saya dan manajer saya lagi angkat adalah maskot kita yaitu Spider DJ. Spider DJ. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa harus Spider? Karena unik. Kita lihat di beberapa klub ya, di beberapa klub itu banyakan DJ perempuan ya, DJ perempuan yang paling laris. Tapi kita yang cowok-cowok itu masih agak geser sedikit lah. Perbandingan 3-1 sama DJ cewek. Akhirnya saya berpikir saya harus punya sesuatu yang wah nih, konsep wah apa ya. Dan saya lebih. pikir. Akhirnya saya coba untuk angkat di Spider DJ ini sebagai maskot gitu. Dengan kolaborasi sendiri beliau dengan talent-talent kita female DJ dan sama saya terutama. Oke, artinya setiap perform itu punya konsep tersendiri ya. Yes. Luar biasa. Bisa ngomong nggak di Spidernya? Oke, bisa ngomong ternyata. Nah, untuk aliran-aliran musik disc jockey-nya ini apa aja nih? Yang mungkin spesifik satu-satu beda-beda kan genrenya. Betul. Boleh di ini nggak? Tanyakan. Oke. Kalau untuk saya pribadi sih tergantung dari venue ya, atau tempat ya, diskotiknya ya, tempat klubnya itu mereka ada mau progresi, ayo saya bisa, R&B saya bisa, breakbeat bisa. Cuman saat ini memang kebanyakan tempat-tempat yang kita dipanggil itu adalah bergenre breakbeat. Breakbeat. Seperti itu. Spider pun juga breakbeat. Saya dari tergantung tempat juga, kadang juga kalau ini saya main sampai ke breakbeat juga, dari progresif, house, ya R&B. Untuk ikonnya sendiri ada momen-momen tertentu nggak sih? Ini harus kita turunkan nih pas event ini nih, atau yaudah sembunyiin dulu, itu gimana Ya, sih? ya. Memang sebulan itu memang kita bikin event itu di Jabodetabek. Lalu tidak semua event kita turunin maskot ini, enggak. Memang event-event tertentu yang memang harus saya turunin karena di event-event besar tersebut itulah yang akan menjadi puncak nama dari Spider DJ itu yang akan terangkat. Gitu. Sebenarnya lebih mengusung konsep apa nih untuk manajemennya sendiri? Gimana? Untuk manajemennya sendiri lebih mengusung konsep apa? Kalau terfokusnya sih sebenarnya dari Spider DJ ini kita memberikan motivasi ya kepada manajemen lain, terutama untuk klub, bahwasanya kita ini walaupun kita IO di sini, kita seorang talent di sini, kita mempunyai konsep. Yes. Superheroes. Yes, superhero. Mengangkat lagi. Mengangkat dari superhero tersebut, bahwasanya janganlah ibaratnya di sini fokusnya cuma di female aja. Karena kita sini juga kan kita menjual skill, kita menjual talent. Female? Iya, female. Maksudnya kan di klub itu kan kebanyakan female ya. Yes. Artinya kan ya ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik nih, yang belum orang punya sebelumnya di manajemen lain. Itu yang lagi saya angkat. Kurang lebih seperti itu. Dan harapan besarnya sih sebenarnya lebih banyak
orang-orang yang datang untuk belajar di kita dan nanti kita akan bentuk dia dengan konsep sesuatu yang baru. Seperti itu sih. Luar biasa. Jadi ini sebuah terobosan ya. Yes. Jadi nggak jemu gitu loh Nggak. tamu-tamu yang datang. Jadi hal yang biasa, hal yang biasa. jadi kita bikin rubah yang lebih Wow, lebih luar luar biasa biasa. lagi. Oke. Gitu. Nah, untuk memaintain manajemennya sendiri gimana? Apakah ada trik-trik atau Ya. strategi nih ke depannya? Ya, insya Allah Biasanya? kita nggak cuman di satu wilayah juga. Triknya kita, contoh Spiderman ini kita juga nggak bakal keluarin terus-terusan. Setiap IO Celsius Entertain Reborn main, kita nggak keluarin dia juga. Yap. Jadi Dengan tanggal-tanggal berbagai tertentu. banyak konsep yang lain, yang Betul. baru. Betul. Wow. Juga dengan gestar-gestar lain nantinya. Gitu. Oke, gitu. Mm-mm. Untuk manajemen di luar Celsius ini ada nggak yang nyontek-nyontek kayak gini nih atau Insya Allah sih belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Saat ini sih belum ada. Makanya kita udah termasuk salah satu viral juga nih ya sekarang. Wah, hebat Wow, juga nih Celsius luar dengan biasa, bawa ya. DJ unik itu yang lagi kita benar-benar kita lagi push banget, kita angkat banget. Iya. Untuk motivasinya sendiri nih untuk Celsius. Motivasinya apa nih? Kita sih berharap gini ya untuk motivasi kita sendiri bahwasanya kedepannya Celsius ini bukan sebagai manajemen yang ecek-ecek, jadi kita benar-benar manajemen yang punya konsep. Kita event itu berdasarkan sesuatu konsep yang unik, bukan yang biasa gitu kan. Banyak kan orang talent kan atau manajemennya mungkin eventnya hanya itu Ya, aja ya. ya. Tapi kita nggak, kita mengadakan kayak contoh malam ini, hari ini kita ada event itu di daerah Cibubur ya. Itu kita pakai konsep couple. Couple. Oh. Ya, jadi setiap kali kita punya performa di suatu klub, kita pakai sistem Tema konsep, tema yang berbeda-beda. Tema yang berbeda. Ada mungkin reunian dengan kita banyakin talent gitu kan Talent, ya. yes, yes. Intinya seperti itu. Artinya tetap harus ada gimmick-gimmicknya juga Gimmick, ya. Betul. Luar Betul, biasa. Sesuatu yang beda. Dan, Nah, dan apa satu lagi kita nanti juga konsepnya akan nggak masyarakat luar memandang Hmm? DJ itu negatif. Oke. Ya. Maybe Kita bisa main di outdoor, Yes. di luar Outdoor. akan pun konsep kita jalanin. Ah. Gitu loh. DJ ini buat menghibur. Yes. yes. Apa? Sekalian anak-anak juga bisa pada tahu juga Iya, walaupun juga ya. berbeda musik ibaratnya. Oke. Seperti itu sih yang kita inginin. Tambah lagi sekarang kan lagi viral-viralnya TikTok ya. Ya. Musik TikTok itu yang ya nggak jauh dari DJ juga gitu kan. Betul. Artinya kan kalau di sini kan sebenarnya kalau lebih ke depannya sih saya berharap juga mudah-mudahan sih insya Allah kita ada event-event di luar dari klub itu sendiri gitu. Kita mungkin acara di outdoor atau mungkin kita acara rave party di pantai atau segala macam, itu akan saya konsepin lagi sih untuk kedepannya. Itu akan saya pikirin lagi. Gitu. Nah, untuk Mike atau Spider nih udah perform kemana aja nih? Banyak sih daerah Kemang, Oke. Untuk Jabodetabek ya. Jabodetabek, Bogor, Jakarta. Ah, Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya ini kan dari tahun 2000 ya. Saya dari tahun 2000, bahkan saya mungkin dari kecil. Maksudnya dari SMP gitu. Oke. Lalu untuk di Indonesia alhamdulillah saya udah Jelajahin. saya jelajahin Wow, semua. udah melalang buana ya Mike ya. Terjauh itu saya ASEAN, di Oke. Bangkok, Aha. di Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang DJ yang udah cukup lama nih dari kecil katanya ya. Nah, itu kedepannya tujuannya tuh ingin mencapai apa sih yang belum tercapai gitu loh? DWP. Hah? DWP? Wow. Udah DWP belum ya? Belum ya? Bulan ini ya katanya? Iya, belum. Oke. Nah, Bulan ini ya? Bulan depan. bulan ini nggak tahu. Tahun ini. Oke. Wait, Gimana Mike? Kalau buat saya pribadi, untuk cita-cita sih sebenarnya saya satu ya. Saya pengen menjadi best of the best dari seorang DJ karena memang kan dari usia yang lumayan kecil lah, maksudnya kita usia dari dini saya udah jelajahi dunia malam. Artinya saya pengen menjadi sesuatu yang dikenal di Indonesia bukan hanya di dunia malam tapi di dunia siang juga, entah mungkin sebagai DJ-nya atau mungkin sebagai di manajemen Celsius sendiri kan. Itu yang pengen saya kejar dan pengen saya raih sampai saat ini. Oke. Nah, selama Celsius terbentuk udah menghasilkan apa aja? Atau ada yang belum tercapai nih? Untuk keseluruhan ya, Iya. untuk DJ. Siapa yang mau jawab?
Oke. Dari sebenarnya dulu Celsius juga udah punya nama besar. Kita punya 14 cabang di Indonesia. Cuman memang karena vakum juga akhirnya sekarang kita baru berdiri lagi setelah beberapa bulan ini kita baru bikin lagi di Reborn dengan tim-tim yang baru, dengan konsep-konsep yang baru, sesuatu yang baru, tapi lebih fokus di mungkin kayaknya Jabodetabek dulu gitu. Untuk luar kota paling kita hanya event-event aja sih ya, tapi kalau untuk cabang aku sudahin dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada job-job keluar juga. Amin. Sikat pasti. Kalau dulu kan memang kita Celsius itu saya punya ketua cabang juga di beberapa kota, di 14 cabang. Artinya mereka punya, saya kasih Konsep wewenang dengan konsep mereka sendiri. Ayo berkibar ke Celsius lah, cabang lah dengan ibaratnya. nama satu bendera. Cuman saat ini nggak cukup kita di sini aja dengan tim yang ada di sini, tapi luar kota manapun membutuhkan konsep kita, ayo kita siap. Luar biasa. Nah, untuk cewek-ceweknya tuh yang di belakang tuh, itu gimana? Gak apa-apa. Maksudnya bisa diwakilin juga nggak masalah. Nah, itu mereka kan dengan ada konsep tersendiri kan. Kalau laki-laki tadi kan sudah nih. Nah, untuk DJ perempuannya nih ada konsep tersendiri kan. Apakah mereka harus tampil seksi atau energi atau apa nih? Kebetulan kalau pribadinya saya itu saya tidak ingin DJ saya terutama untuk female DJ dengan kostum yang seksi karena kita menjual adalah skill. Kita menjual adalah attitude. Jadi untuk yang seperti itu saya tidak akan izinin. Alhamdulillah sih mereka juga mengerti, karena saya bilang sekali lagi, kita terkenal itu bukan berarti kita harus menjadi seorang seksi. Terkenal bukan harus kita buka-bukaan seperti itu ya. Jadi kita jual skill. Ya orang mau silakan, enggak ya sudah ya kan. Gitu. Yang penting kita konsep yang kita luruskan. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang DJ yang dapat saweran? Pernah nggak sih? Pernah manggung di mana dapat saweran banyak gitu? Itu namanya salah satu sebutan sebagai ngamen. 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 Jadi dari saweran. Jadi sawerannya kan kalau ini yang kita anggap itu kalau berdasarkan dengan kesopanan. Kalau misalnya sopan ininya request lagu ya kita kalau sawerannya by request kayak gitu? Iya, by request. Untuk yang udah viral ini kan pernah kan ngeliat DJ yang tergantung viral. juga sih. Tergantung dari tamunya. Tapi memang kebanyakan kalau dari kita perform itu selain request, mereka juga seneng sama kita punya performa. Karena performa kita juga kebetulan yang alhamdulillah sih kita punya performa juga bukan hanya sekedar main, tapi kita dengan main efek, dengan menghibur mereka dengan sesuatu lagu-lagu yang mungkin lebih terbaru. Jadi yang mereka, wih saya baru denger nih enak, performanya bagus nih, DJ-nya gokil nih ya, sawer seperti itu. Dan kita juga sih dari saweran pribadi kalau dibilang banyak ya lumayan ya, tapi kalau saya sendiri apalagi setiap kami Celsius present atau event, semua saweran saya bagi rata. Saya tidak ada yang mau yang ini teman-teman yang dapat, ini enggak. Kita sini sama-sama bagi rata di manajemen. Ya, yang datang terutama ya, karena kita ini datang sama-sama, lelah sama-sama, hasilnya juga sama-sama. Betul. Nah, untuk ini agak mendalam nih ke manajemennya sendiri. Ada sistem pakai kas atau pakai ini uang saweran kita buat sisihkan buat ini nih gitu. Jadi tertata rapinya itu seperti apa? Betul. Saya kasih ojok, kita setiap bulan pasti pakai kas. Kas itu menyeluruh, nggak cuman buat gue starnya nanti ke depannya, nggak cuman buat kita orang juga, masing-masing talent kita kan namanya musibah nggak ada yang tahu. Bisa buat sosialisasinya juga gitu dari kas tersebut. Dan setiap dapat apapun itu pasti masukin ke kas berapa persen, kayak gitu sih. Intinya. Jadi apapun kas kita utamain, nggak cuman dari sharing profit kita yang dapetin dari klub tersebut, dari perorangan personil kita masing-masing talent semua, ya sedikit tidaknya kita ngasih buat uang kas juga. Gitu. Berarti sudah menganut sistem kekeluargaan ya? Betul. Kita ini bukannya cuman hanya sekedar tim biasa. Kalau bisa kita makin solid, makin silaturahminya makin ada, dan tiap minggunya pun kita bisa ketemu bareng, kita ngobrol bareng, kopdar bareng gitu. Seperti itu. Untuk DJ-nya nih,
sudah menciptakan lagu tersendiri nggak? Originalnya? Original. Ada kalau Ada. Udah. Mike udah. Dulu, ya, sekarang saya lebih fokus ke konsep aja karena udah waktunya udah gak keburu. Itu Spider udah. udah. Oke. Boleh nggak sih kasih tahu sosial medianya jadi nanti teman-teman bisa follow. Bener. Untuk Oh. manajemen juga nggak masalah. Iya benar. Kalau saya follow aja Instagram, subscribe ya. Bukan. Ada YouTube-nya juga nggak apa-apa. Oh, kalau YouTube Rejason Afni, kalau Instagram di @djrejason. Rejason ya. DJ Yang Rejason. gambarnya Spider-Man tuh ya. Iya. Iya, ada pasti. Iya. Untuk manajemen, Kita manajemen tetap Celsius Entertain Reborn. Hah? Cuman itu kan nama kita di sini juga baru. Kita belum bikin buat media sosialnya. Ada juga. medianya, cuman masih belum ada kepegang sama Belum teman-teman. kepegang lah ya. gitu, Belum belum maintenance. kepegang. Karena kita baru ini aja. Karena memang lagi benar-benar fokus konsep event-event dulu, jadi kita juga. Oke. Tapi datanya udah kita kumpulin sih, data Semua udah udah kita kumpul. kumpul. Tinggal Iya, ada yang saya tinggal nyari satu orang yang bisa megang-megang media Admin sosial. lah ya, admin. Yes. Oke, itu artinya sedang masa recovery ya. Yes. Jadi lu harus ngebentuk kebangun lagi. Benar. Benar. Nah, untuk apa nih? Punya sekolah nggak? Punya sekolah DJ nggak? Boleh. Nah, itu boleh dijawab deh. Kebetulan saya ini dari tahun 2010 udah ngajar. Udah ngajar, lalu kita banyak murid yang udah pada jadi juga, alhamdulillah. Kayak ya ada yang udah masuk ke Dunia artis. dunia artis, ada juga yang masuk ke luar negeri. Itu ya untuk siapanya yang Oh, salah ya. udah sampai ke sana ya. Udah sampai sana. Memang Oke. memang Alhamdulillahnya udah sampai kita sana. didikan kita memang kalau pribadinya saya bagaimana menjadikan seseorang yang belajar di kita itu menjadi orang yang benar-benar bisa maju lebih daripada saya. Itu prinsip saya dari dulu. Nah, caranya untuk misalnya teman-teman di luar sana nih mau belajar DJ nih, gimana nih caranya biar supaya belajar sama abang-abang seniornya nih? Oke. Bisa di Facebook atau di GKB. Kalau di Facebook Mike Sehan atau enggak di IG Mike.Sehan. Wow. Bisa langsung inbox atau DM aja. Oke. Mungkin cukup kali ya. Ada lagi mau disampaikan? Ya, cukup sih. kalau saya. Cukup? Iya. Karena ini kita ngejar waktu ya. Siap. Karena habis ini mereka ini mau perform di klub apa tadi? DNA. DNA yang ada di Cibubur. Jadi kita harus prepare dan segera ke sana, takutnya macet ya. Siap. Oke, segitu dulu bincang-bincang santai kita bersama dengan Celsius Entertain Reborn ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Klik Info ID. Klik Info ID sekali klik untuk semua berita. Saya Freddy Praman dan Celsius Eternal Reborn. wow, bye.